Oke, sekarang kita review hasil musim ini ya. Di sini kita dapat Raja Gol 26 gol di Liga ya. Peringkat 1 kita klaim. Kita dapat juga mata uang. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita lihat laporan. Kita lihat laporan musim dulu ya. Kita lihat laporannya ya. Oke, kita lihat di sini. Di mana kah? Latar ya, kita hilangkan musik latar dulu dan kita lihat laporan musim. Oke, kita dapat peringkat 2 ya. Laporan musim untuk Liga kita ada di posisi 32, posisi 2, menang 34, rasio kemenangan 77%, gol 184, kebobolan gol 34 kali ya. Terus berikutnya kita lihat ya ini untuk Liga ya. Liga kita berada di posisi 2, berbeda 3 poin dari peringkat 1. Berikutnya di sini adalah Cup ya. Cup kita berada di perempat final. Kita kalah di perempat final ya untuk Cup. Lalu untuk Liga Elit kita kalah di 16 besar. Cukup berat musim ini. Oke, ini prestasi pemain ya. Statistik pemain, timnya cukup sulit tahun ini ya, agak sedikit rumit, ada yang meningkat, ada yang tetap sedikit rumit tahun ini. Oke, jadi praktis kita hanya dapat 1 gelar, peringkat 2 Liga, sementara elit kita gagal di perempat final, di Cup di 16 besar ya. Lalu Cup kita berada di perempat final. Lalu di sini juga kita harus menandatangani pemasukan keuangan ya. Oke, kita tanda tangani. Saya biasanya menggunakan yang OH2. Itu enggak, saya pakai yang Nardus. Nardus itu 1 musim kita diberikan ya. Karena biar kita tidak di tengah musim kontrak lagi gitu. Nah, sementara kalau kita pakai OH2 nanti per 2 minggu kita akan tekan kontrak lagi. Kita gunakan yang Nardus saja biar setahun langsung dapat dana segar setahun ya. Oke, lanjut. Untuk token kita masih ada sisa 2 hari, kita pakai OH2
Kenapa OH2? Karena di sini setiap hari kita dapat 1 token, setiap kita login dapat 1 token, lalu kita pendatanganan pertama kita dapat 1 token. Sementara 4 hari berturut-turut kalau kita login otomatis kita akan dapat 4 token tambahannya. Saya masih ada 2 hari lagi. Nah, kita lanjut. Di sini ada bonus juga. Kita klaim dulu ya bonusnya ya. Atau bonus apa ini? Oke, kita dapat 2 pencapaian di sini. Kita bisa ambil ya. 2 istirahat, mata uang, lalu kita dapat juga yang untuk event, event ya. Event langka ini untuk meningkatkan statistik pemain. Ya, namanya dapat 10, dapat 5, dapat 5 juga, dapat 10, dapat 5, ya lumayan ya, dapat tambahan bonus event. Lalu kita lihat di asosiasi. Nah, di asosiasi ini kita kemarin kalah ya, kita berada di peringkat keempat. Nah, seperti ini turnamennya, kita berada di peringkat 4, lawannya semakin berat. Kita klaim, ada bonus di sini, kita klaim dapat apa ya? Wah, lumayan. Dapat stamina, dapat moral, dan dapat pemulihan cedera kesehatan. Lanjut, kita lihat acara. Oh, di kejuaraan persahabatan kita lihat statistik kita ya. Kita berada di peringkat 11. Jauh dari harapannya. Ya, lawannya berat-berat. Bintangnya bagus. Oh, pertandingan terakhir kita menang 2-6. Pertandingan sebelumnya kita menang 2-1, dan kebanyakan kita kalah ya. Karena lawan-lawannya kita lumayan berat. Terus ini untuk Raja di Raja babak 1 mulai besok kita sudah mendaftar. Terus ini ada juga pengembangan kampus. Kita lihat dulu. Kampus ini berkaitan dengan ini kita ya, stadion kita ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, stadion kita ya. Nah ya. Kalau kita mau tingkatkan, kita tinggal pilih salah satu. Ini ada bonus juga. Kita ambil. Mendapatkan loyalitas. Ya, lumayan. Ya. Semua 80%. Terus ada di sini untuk latihan, kita lihat. Oke, sekarang hari ini kita perlu menambah stamina dulu. Kita di menyerang kita kasih 2, dan di bertahan kita kasih 1, karena kita dapat bonus 3. Oke, lanjut. Kita dapat juga bonus di sini, bonus untuk meningkatkan pemain. Dapat 7. Lanjut ya. Terus kita dapat juga di sini ada akademi. Oh, tidak ada yang free ya, tidak ada yang gratis. Kita lanjut, kita lihat di sini ada drill. Kita dapat drill, buku untuk latihan ya, buku strategi untuk latihan. Selanjutnya kita lihat juga di sini untuk laporan-laporan ya. Laporan-laporan kita lihat di sini, kita dapat dari teman untuk pemulihan cedera, untuk stamina kita dapat dari teman ya.
Terus kita lihat jadwal dulu. Jadwal. Oke, belum ada jadwal ya. Belum ada jadwal yang bisa kita tunggu sampai nanti muncul ya. Sekarang kita mau lihat pemain dulu. Pemain kita ada beberapa yang pensiun di akhir musim. Ya, ada 2 pemain muda. Kita bisa tambahkan. Kita tanda tangan ya. Kita TTD aja karena tidak pakai token, gratis dia. Kita dapat 2 pemain. Lalu kita dapat juga untuk back 59 tanda tangan, kebetulan kosong. Tinggi badan 189, berat badan 85. Oke, masih muda ya, masih 18 tahun. Kita lihat pemain yang akan pensiun. Ya, di sini kelihatan ya. Wow, di World pensiun. Dia pensiun. Di World pensiun. Lalu si Celu juga pensiun. Karena sudah usia ya. Kita lihat stamina berdasarkan stamina ya. Oke, Rodriguez kita perpanjang. Lalu untuk Setiawan kita perpanjang, masih umur 22 tahun. Lalu untuk Sofyan kita perpanjang, masih 22 tahun. Operatingnya juga bagus. Geba 29 tahun, 77 kita perpanjang. Lalu Pesoti 71 kita perpanjang dulu lah. Entah nanti mau dijual, kita jual ya. Abdul Aziz kita jual ya. Turun staminanya, kita jual di lelang, kita naikkan dulu. Lalu Taufik kita jual, masih terlalu muda. Oke, terus Mahendra 20 tahun 51 kita jual. Lalu Roano 29 kita jual ya. Roano kita jual aja, 29 tahun. Sebenarnya ini kiper bagus. Roano tuh kiper bagus. Lalu Rodriguez kita jual ya. Kita jual aja. Oke, terus Effendi kita tahan dulu, masih 18 tahun. Oke. Lalu di sini ada Wibowo. Di Word, oke, kita lihat di permainannya. Di permainan kita panggil ke sini. Oke, kita biarkan dulu, nanti kita lihat apakah ada yang menawar, membeli atau tidak ya. Oke, sekarang kita lihat atas, apa ada kegiatan? Oh tidak, belum ada ya. Jadi sekarang masih masa dimana kita tawar-menawar pemain ya, lelang pemain ya. Kita cari pemain-pemain yang bagus untuk kita beli, untuk kita ambil ya. Oke, kita lihat lagi di pemain kita. Wibowo 1859, oh ganti Wibowo, jangan Wibowo lah. Wirikom kita kasih Ayobi di sini, kita kasih Wirikom di sini. Oke, karena kita kasih Rodriguez di sini. Nah, oke, untuk sementara ini tim kita ya, kita bisa save dulu.
simpan. Oke, seperti itu. Untuk strategi tetap ya kita pakai strategi yang lama. Untuk mental timnya kita pakai gigi bertahan, fokus umpannya kedua sayap, bawah dari kedua sayap ya. Gaya umpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanannya tinggi, gaya tackle-nya normal, gaya penjagaannya jaga daerah tertentu, dia bahkan offside mati ya, saya tidak pakai. Oke, begitu dulu untuk strateginya. Nah, oke, sambil kita menunggu nanti jadwal. Biasanya di awal-awal ini sih penyisihan cup ya, penyisihan cup, lalu setelah itu 3 hari masa transfer, kita bisa pilih-pilih pemain yang menurut kita bagus untuk kita rekrut ya. Kita coba lihat di transfer. Nah, ini sudah muncul di lelang, kita bisa pilih di sini pemain yang kita mau. Tapi di sini biasanya akan banyak yang berlomba-lomba mencari pemain ya. Nah, ini 4-nya. Kita lihat kalau untuk memandu bakat. Nah, di sini kita bisa beli pemain yang menurut kita bagus untuk kita jadikan pemain andalan kita ya. Ini harus punya token yang banyak, minimal 39. Luar biasa ya, sulit. Dengan keahlian, ada yang 1 skill keahliannya, ada 2 skillnya. Oh, ini masih 1 skillnya, ada yang 2 skillnya. Lumayan harganya. Dan di sini asisten kita untuk mencari pemain-pemain yang harus diganti gitu ya. Pemain terlemah kita Prince Ose dapat memperkuat Prince Ose ini, jadi akan berusaha menyasar pemain terlemah kita. Jadi pemain terlemah kita itu ada di tengah sama di pinggir ya. Kita bisa pilih yang kita inginkan. Kalau kita punya token terbatas ya harus hati-hati. Memilih pemain di masa musim transfer agak berat. Oke, begitu dulu review untuk musim yang keberapa kemarin, musim 50 ya kalau salah. Kita lihat dulu. Level 51 ya, musim 51. Kemarin tuh musim 51. Next kita masuk musim ke 52. Ya, di sini agak menurun ya. Tahun lalu sama sekali tidak dapat apa. Tahun ini musim 50 level 50 dapat 3. Musim 49 dapat 2. Musim 48 dapat 3. Musim 47 dapat 3. Musim 46. Ini 46 ini yang lumayan. Ya. Ada posisi 2, Liga Elit dan Liga Pamungkas. Ya, di sini ke atasnya agak lemah nih. Kurang terlalu terurus timnya. Nah, coba di musim 52 nanti kita upayakan lagi supaya dapat pemain yang bagus ya. Oke, demikian dulu untuk review tim saya ya, Garuda United FC. Ya, untuk kostum lumayan. Kostum kita bagus-bagus nih. Ya. Kostum kita bagus-bagus. Biasanya saya pakai yang ini untuk kandang, dan biasanya saya pakai yang ini untuk tandang. Warnanya ungu. Oke, kalau mau ganti baju kiper juga bisa, atau ganti logo juga bisa. Ini ada logo bagus juga, logo 26. Kita coba pakai logo yang ini ya, biar keren logonya. Wih, musim. Oke, kurang lebih seperti ini. Baju kiper juga. Dan ini statistik ini kita ya, tim kita ya, dari sejak awal sampai sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau di manajer ya kita bisa lihat begini.
Oke, saya rasa cukup dulu. Kita akan jumpa di musim 52. Semoga kita bisa meraih kemenangan ya, dengan tim yang ada. Agak berat sih ya, tapi apapun kita akan coba. Terima kasih, tetap dukung ya. Like, subscribe, comment, share. Terima kasih.